Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel saya Badi Purang Official ya. Hari ini hari Minggu kawan, dan selamat berakhir pekan ya, selamat berhari Minggu. Kita baca komen untuk hari ini. Kontennya adalah menjawab pertanyaan ya. Tadi saya itu ada pertanyaan, tapi saya mencari malah tidak ketemu ini. Ya, ada pertanyaannya gini. Oh, ini udah ketemu nih. Dari Bang Berti LL ya. Kenapa bibit mahal? Ya, sementara hasil umbinya murah. Apa ada konspirasi di balik boomingnya tanaman ini? Ya, itu pertanyaan sepele, tapi banyak juga yang mempertanyakan seperti itu. Jadi gini kawan ya. Kenapa bibitnya itu mahal? Nah, seorang petani itu dia tidak dapat bayaran ya, bayaran setiap bulan seperti pegawai ya toh. Nah, yang untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka itu dari hasil tanaman mereka ya, dari hasil tanaman mereka ya toh. Kalau nanam porang berarti otomatis yang mereka jual adalah orangnya dan juga bibit ya toh. Kalau bibit itu mereka juga sebenarnya sudah pintar, sebenarnya sudah pintar antara bibit itu nanti dijual atau ditanam sendiri ya toh. Tapi semua itu mengandung konsekuensi sendiri. Kalau dijual mereka bibit akan kurang ya, tidak punya bibit lagi. Tetapi kalau ditanam mereka tidak dapat uang untuk perekonomian mereka ya toh. Jadi sebenarnya mereka ada dua pilihan tadi gitu. Ditanam lagi atau dijual ya. Kalau dijual itu, kalau bibit seandainya bibit murah, yang penting petani mending tanam lagi. Karena apa? Petani sudah pintar dalam 1 kilo kata ya, dalam 1 kilo bibit porang ya, kata tadi, kalau kita tanam 2 musim itu rata-rata per butirnya akan menjadi 2 kilo ya toh. Sedangkan 1 kilo isinya sekitar 150 hingga 200. Kita buat rendah aja 150 butir ya toh. Kalau 2 kilo kali 150 butir berarti udah menjadi 300 kilo atau 3 kental ya toh. Kemudian 3 kental kali harga 10.000 saja sudah 3 juta. Sedangkan bibit tidak ada, harganya tidak sampai melebihi dari 400 ya toh. Jadi disitulah petani itu mikir antara ditanam sendiri atau dijual. Kalau dijual itu mereka tidak nanam lagi atau nanamnya cuma sebagian. Kalau tidak dijual mereka dapat uang dari mana? Karena dia seorang petani ya. Karena petani tadi dapat uang dari hasil panen mereka. Sedangkan petani sendiri nanamnya cuma porang ya, hasilnya dari umbi dan juga dari katak. Maka separuh untuk dijual, separuh untuk ditanam sendiri ya. Makanya kesuksesan petani itu agak sedikit step by step ya, pelan-pelan, tidak langsung jeleng kayak misalkan pengusaha besar ya. Beda dengan pengusaha. Kalau seorang pengusaha atau pegawai, mereka dapat gajian setiap bulan ya, setiap bulan dapat gaji dari gajian bekerja tadi ya. Beda dengan petani, karena petani itu dapatnya gaji ya ketika hasil panen tadi dijual ya. Jadi otomatis kan logikanya kalau tidak dijual nanti untuk perekonomian mereka tidak ada ya. Kalau dijual nanti nanamnya tidak semakin banyak ya. Itu fenomena di petani sendiri sebagai si malakama ya. Jadi itulah kenapa bibit porang agak mahal, karena kita ngambil dari petani juga mahal. Kalau tidak mahal mereka pasti akan tanam sendiri. Itu logisnya seperti itu. Kalau tidak mahal petani ditanam sendiri ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada pertanyaan yang kedua dari Bang Irwansyah Habing ya, dari Kalimantan Timur ya, Kalimantan Timur.
Mas Paidi Porang ya, mohon kami dibantu gimana caranya mendatangkan pembeli porang di tempat kami atau investornya ya di daerah Kalimantan Timur, Irwan Sahabing. Gimana cara mendatangkan pembeli ya toh. Nah itu kalau Anda tidak nanam, kalau Anda tidak memulai nanam, ya siapa yang ngerti kalau di situ itu ada porang kan gitu. Itu jelas saja kita memulai dari diri kita sendiri. Kita mulai nanam, kita mulai walaupun di sekitar kita itu belum ada yang tahu, belum ada yang menanam, tetapi kita sudah mulai menanam duluan ya. Kalau Anda bingung nanti jual ke kami bisa, tapi lambat laun nanti di situ juga akan masuk pembeli-pembeli lain yang masuk ke daerah Anda ya toh. Dan untuk mendatangkan investor itu gampang. Kalau Anda sudah nanamnya sudah berhasil, investor itu menjadi tolak ukur ya. Tolak ukur itu keberhasilan Anda. Kalau nanam Anda belum berhasil, gimana investor mau percaya kalau Anda sudah berhasil ya toh? Itu yang jelas kita sendiri membuktikan bahwa di daerah tersebut kita sudah menanam dan kita sudah berhasil ya. Jadi nanti kita di situ juga membantu masyarakat yang lain agar masyarakat tadi juga tidak bingung untuk menjualnya kemana, karena di situ Anda sebagai pengepulnya ya. Bina masyarakat di sana, terus sosialisasikan, Anda membuat jemuran tadi mungkin tidak perlu pakai open dulu ya, kita pakai jemur matahari dulu. Tujuannya apa? Tujuannya mereka biar mengikuti cara Anda, maksudnya tahu kalau di situ itu ada pengepulnya gitu. Anda mengiris itu ngiris apaan sih, kemudian itu bibitnya dari mana, terus ngejualnya kemana. Nah itu kan Anda sebagai di situ sebagai foundernya, sebagai pengepulnya, otomatis kan mereka menjualnya otomatis ke Anda gitu loh. Karena di suatu daerah tersebut kalau sudah ada pengepulnya itu gampang untuk petani mulai nanam, karena dari keraguan itu tadi kita tidak menyalahkan juga ya. Dari petani itu kan mereka itu yang diinginkan adalah kemana mereka menjual ya, kemana mereka menjual. Sementara keterbatasan informasi yang mereka punya, kemudian kalau mungkin harus ke Madiun kan jauh gitu. Kalau ngirim mungkin panennya itu sekitar 5-10 karung, harus kirim ke Madiun kan mereka jauh. Nah, kalau di situ sudah ada pengepulnya, itu sangat membantu mereka dan mereka tidak mungkin untuk jual sendiri ke daerah kami. Pasti di situ mencari pengepul yang terdekat ya. Jadi dari situlah Anda kalau nanti sudah nanam sudah berhasil, kemudian investor itu datang dengan sendirinya, karena yang menjadi tolak ukur tadi adalah keberhasilan dalam penanaman Anda. Maka yang perlu dipelajari adalah cara penanaman yang baik, kemudian MDPL itu juga mendukung gitu. Soal kontur tanah, tekstur tanah itu juga berpengaruh, tapi kita lebih mengedepankan ya pertumbuhan itu menggunakan pupuk yang kita rekomendasikan, yaitu pupuk organik. Kita selalu menggunakan pupuk organik, baik itu organik padat maupun organik cair ya. Dan kita yang mendoakan ya, semoga di tempat Anda berhasil, dan kita selalu mensupport kawan. Kita selalu mensupport, kita selalu mendukung ya. Yang penting semangat ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ya, ada lagi tadi melupa ya. Udah tak simpen tadi. Dia ada komentar itu sudah tak simpen, yang komentarnya agak dan kita menyediakan bibit polybag yang bagi kawan-kawan yang belum menanam dan sudah terlambat tanam ya. Kita sediakan bibit sekitar 20 juta bibit polybag ya, yang nanti kita
distribusikan bagi kawan-kawan yang kurang bibit, itu konfirmasi ke kami. Kami buka studi porang gratis ya, dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore ya, gratis, tidak berbayar. Monggo kalau mau ke tempat kami silakan, tidak ada yang dirahasiakan, semua terbuka. Ayo belajar bersama, tumbuh bersama, berkembang bersama, sukses bersama. Itu moto kami. Ya, sementara itu aja. Nanti kita sambung di video selanjutnya ya. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Salam dahsyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.